Shalom. Puji Tuhan, semua wajah-wajah yang berseri, yang penuh dengan sukacita, dan tentunya yang penuh dengan pengharapan di dalam Yesus. Dalam mengakhiri di tahun 2024 ini, mari kita tetap berpegang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sedang orang banyak mengerumuni dia, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanan untuk menangkap ikan." "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepadanya, "Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu seberapa banyak saudara dan saya yang sudah menghafal ayat ini. Tentunya alur ceritanya kita sudah tahu, bahkan yang sering mungkin guru-guru sekolah minggu menceritakan ini bagi anak-anak sekolah minggu. Tapi satu hal yang perlu kita pahami, ada makna yang kita temukan di dalam ayat pembacaan firman Tuhan ini tentang dari pengalaman, yaitu Simon Petrus. Berbicara soal tentang pengalaman, Bapak Saudara, seorang penulis yaitu John Maxwell berkata begini, "Setiap pengalaman baik atau buruk selalu membawa pelajaran. Belajarlah dari pengalaman itu, karena dari situlah letak kunci pertumbuhan iman kita." Dan ada gium atau peribahasa yang terkenal mengatakan begini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Benar, Bapak Ibu? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi kembali lagi kepada pribadi kita, bagaimana kita memaknai dari pengalaman itu. Pengalaman itu akan menjadi guru terbaik jika memang kita mempelajari dan menemukan hal berharga dan bernilai untuk kekekalan bagi kita, untuk menjadikan pegangan hidup kita ke depan. Namun ada juga pengalaman akan menjadi sekedar hanya peristiwa biasa yang rutin terjadi jika kita tidak mempelajari apapun dari pengalaman itu. Ada orang membenci pengalaman buruk mereka, menjadi trauma, atau terus menghantui dan menyebabkan ketakutan selama kurun waktu panjang, Bapak Saudara. Sebagian orang lagi ada yang mengagung-agungkan pengalaman masa lalu mereka, selalu menceritakan pengalaman yang itu saja, sehingga ia tidak dapat bergerak melangkah maju, susah move on kalau bahasa gaulnya bilang. Contoh yang jelasnya nyata kita lihat, bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka agung-agungkan, Bapak Saudara? Tentang pengalaman mereka di tanah Mesir. Pada guru ini, kami sampai meninggalkan tanah Mesir. Ada apa di tanah
daging, makan enak-enak dan lain semuanya. Nah, inilah sangat jelas kita melihat contoh dari bangsa Israel. Namun perlu kita sadari Bapak Saudara, bahwa sesungguhnya ada yang lebih besar dan dari pengalaman yang dapat kita jadikan guru dalam kehidupan ini. Apa itu Bapak Saudara? Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang jauh lebih besar dari pengalaman saudara dan saya. Dan saya percaya, saya pun berdiri di tempat ini bukan memiliki pengalaman yang indah tentang masa lalu. Semua kita yang hadir di tempat ini pasti mengalami yang namanya pengalaman buruk, pengalaman pahit di masa lalu. Tidak ada yang baik-baik. Tapi kembali kepada pribadi kita. Bagaimana kita untuk mau move on, mau bergerak, mau maju melangkah. Jadikan pengalaman di masa lalu kita sebuah pelajaran untuk pertumbuhan iman kita. Amin Bapak Saudara. Bapak Ibu, peristiwa yang pernah terjadi di dalam perikop ini boleh dikatakan dia seorang punya pengalaman, seorang yang profesional di bidangnya, di bidang soal memancing-mancing ya. Tapi pada saat itu dia gagal, dia tidak mendapatkan apa-apa. Setelah apa dikatakan firman Tuhan tadi, setelah semalam-malaman ada apa Bapak Saudara? Padahal kalau bisa dikatakan Simon Petrus itu sangat profesional, sangat ahli di bidangnya. Tapi kita melihat di sini Bapak Saudara, Simon ini dia tahu batas kemampuannya. Dalam Lukas pasal 5 ayat 11 ini Bapak Ibu, yang menjadi pembahasan kita di pagi hari ini, ayat 4-11. Saya memberi tema kecil dari pembacaan ini, satu perikop ini, ketaatan yang membawa pada perubahan hidup. Simon Petrus sebagai seorang nelayan senior, kita tahu ya, dia tahu persis kondisi Danau Galilea itu seperti apa. Hari-hari pekerjaannya di situ, namanya juga dia seorang ahli profesional di bidang itu. Ia tahu berbagai spesies ikan di sana. Ia tahu musim panen ikan. Kalau ditanya begang, musim panen udang berapa lama? Ada yang ahli di bidangnya, Steve Chandra. Kalau dibilang berapa bulan setelah penaburan bibit baru panen udang, boleh tanyakan sama beliau. Bapak Ibu, kita lihat di sini sangat profesional di bidangnya Simon Petrus. Bahkan ia kenal cuaca dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Danau Galilea. Ia tahu kapan waktu yang baik untuk menangkap ikan dan kapan waktu yang tidak baik karena ada musim. Namun bagi itu saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, Simon Petrus apa di sana? Menanggalkan semua pengalaman profesionalnya sebagai nelayan senior. Bukan hal yang mudah Bapak Saudara. Dalam Lukas pasal 5 ayat 11 mengisahkan bagaimana Simon Petrus mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah ia taat pada perintah Yesus. Dari seorang nelayan yang gagal, ia menjadi seorang murid yang dipanggil untuk mengubah dunia. Luar biasa. Melalui perikop ini kita belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan dapat membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang mari kita perhatikan, yang pertama diawali dengan perintah Yesus. Kita perhatikan di sana di Lukas pasal 5 ayat 4. Di sini kita perhatikan diawali dengan perintah Yesus, uji ketaatan. Yesus sedang menguji ketaatannya Simon Petrus. Tidak mendapat apa-apa pada waktu itu. Padahal sebelumnya ketika mereka memancing, mereka mendapatkan ikan. Tetapi pada pagi itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di sana perintah Yesus apa dikatakan? Bertolaklah ke tempat yang dalam
perhatikan, ini sebuah perintah Yesus diawali. Yesus memberikan perintah yang tampak tidak masuk akal secara logika manusia, saudara. Simon dan rekan-rekannya telah bekerja sepanjang malam tanpa hasil. Berarti Bapak Saudara, ketika kita sudah bekerja bersusah payah tapi tidak membuahkan sesuatu, apa yang timbul dalam hati saudara dan saya? Mungkin, pasti tidak dipungkiri, ya sudahlah, mungkin belum rezeki kita. Pasti ada sedikit timbul keraguan di dalam hati ini. Tidak pengharapan lagi. Contoh Bapak Saudara, di sini kita melihat ketaatan diuji ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu melampaui logika atau pengalaman kita sebagai manusia. Contoh Nuh dalam Kejadian 6 ayat 13 dan seterusnya, ketika Tuhan memerintahkan Nuh membangun apa? Membangun sebuah bahtera. Apakah ketika Tuhan memerintahkan Nuh membangun sebuah bahtera, apakah sudah terjadi air bah? Belum terjadi apa-apa. Tetapi Tuhan memerintahkan Nuh membangun sebuah bahtera meskipun belum ada hujan turun. Nuh taat meskipun perintah itu kelihatan aneh bagi orang-orang sekitarnya. Mengapa ini Nuh membangun bahtera begitu besar? Sepertinya sedang mau terjadi tsunami dan lain sebagainya. Pasti teman-temannya akan bingung. Tidak masuk akal, tidak masuk di logika manusia. Tapi apa yang Nuh lakukan? Dia taat melakukan perintah Tuhan. Akhirnya ketaatan Nuh menyelamatkan seisi keluarganya, bahkan makhluk hidup dari air bah. Luar biasa bukan? Rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada kalanya Bapak Saudara, Tuhan memerintahkan sesuatu yang tampak mustahil atau tidak masuk akal untuk saudara dan saya lakukan. Saya percaya itu. Pasti Bapak Saudara pernah berpengalaman seperti itu. Mungkin seperti memulai usaha baru. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan. Sedikit ada keraguan yang muncul dalam hati saudara. Tuhan, saya akan memulai usaha baru ini. Tapi apakah usaha ini kedepannya bisa berhasil? Pasti pertanyaan itu timbul dalam hati saudara. Tuhan, apakah saya mampu mengelola usaha ini ke depan? Sedikit ada keraguan dalam hati ini. Sudah sekian banyak saya menabur untuk modal usaha saya. Apakah usaha saya bisa bertahan dalam jangka panjang ke depan? Mulai timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam hati saudara dan saya. Wajar, masih manusiawi. Apakah saya, dan seterusnya. Satu kesaksian sering dan pernah juga saya saksikan tempat ini. Ketika Tuhan mengutus kami di Kota Lu ini yang tidak terpikirkan oleh manusia, tidak tahu Kota Lu seperti apa modelnya, tidak tahu Kota Lu sejauh mana jaraknya dari Motong sana, saudara. Tapi ketika kami taat, memang sebagai manusia, walaupun hamba Tuhan, ada sisi kemanusiaannya. Kami bertanya, Tuhan, apakah kami mampu? Yang belum kenal siapa-siapa, tidak ada keluarga, apakah kami bisa bertahan dalam pelayanan ini? Tapi saya mengatakan, ketika kita taat, kami sebagai hamba Tuhan, kami percaya ketika Tuhan yang mengutus, kami hanya sebagai hamba hanya mau taat melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan yang akan berjalan bersama kami. Tuhan tidak akan biarkan. Sekalipun banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam pelayanan ini, dan tidak sedikit tantangan yang kami hadapi, tetapi ketika kita taat untuk melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan berjalan bersama saudara dan saya. Bapak Ibu, melakukan perintah Tuhan memang bukan hal yang mudah. Betul Bapak Saudara? Ketika kita disuruh mengampuni orang yang menyakiti kita, bukan hal yang mudah. Luka, sakit Tuhan, sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Ya iyalah, sakit. Difitnah pun sakit.
dituduh selingkuh dan lain sebagainya. Saya bilang, jika saya berbuat benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kebenaran itu, dan Tuhan akan memunculkan, betul Bapak Saudara, dalam kurun waktu 3 bulan Tuhan nyatakan kebenaran itu. Saya katakan, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hanya taat pada perintah Tuhan, Tuhan akan berjalan bersamamu. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni, kalau dibilang saya pun pernah di dalam hidup kepahitan, hidup dalam ketakutan, saya pernah menyaksikan di sini bagaimana kehidupan saya terikat dalam kuasa kegelapan, asam lambung, sedikit-sedikit ornamen. Tapi ketika ada respon dalam hati ini untuk meresponi firman Tuhan, firman Tuhan itu yang mengubahkan, memulihkan, mengubahkan pola pikir saudara dan saya. Saudara mungkin berasa, Tuhan, mana mungkin saya bisa mengampuni dia, dia jahat sama saya. Saya katakan, jika engkau mau melakukan perintah Tuhan, taat, ketaatan itu akan membuka pintu bagi berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketaatan itu akan membuka pintu bagi berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Yang kedua, respon Simon. Yang pertama tadi masih perintah, masih menguji. Yang kedua, respon. Apa respon Simon? Dia ada respon, tetapi masih ada keraguan di dalam hatinya. Pernah mengalami hal seperti ini dari saudara? Kita merespon, oh iya, tapi Tuhan, masih ada keraguan sisi manusia kita. Di sana dikatakan, yang kelima dikatakan, apa dikatakan? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan, kita simak baik-baik kalimat. Simon mengakui kegagalannya, luar biasa. Lihat 5 bagian A. Apa di sana katakan? Di sini kita melihat saudara, ketika Simon mengakui kegagalannya sebagai manusia yang terbatas, dia menunjukkan sikap kerendahan hati, mau mengakui kelemahannya sebagai manusia. Ini yang Tuhan perhitungkan bagi saudara, mau mengakui kelemahannya sebagai sisi kemanusiaan. Respon Simon ayat 5b di sana katakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya. Itu respon Simon. Kita dapat bayangkan saudara. Coba waktu itu teman-teman Simon atau orang lain yang bilang gitu sama dia ya, pasti Simon berkata begini, hei, tahu apa lu? Saya lebih berpengalaman tentang danau Galilea ini. Saya lebih profesional tentang mancing-memancing. Tapi karena dia tahu siapa yang berbicara di hadapannya, maka Simon Petrus, dia menanggalkan kelemahannya, mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Saudara, dia tahu bahwa yang berbicara dengannya adalah guru Yesus, maka dia hormati. Disinilah Yesus lihat hati Simon Petrus, sikap hati yang menghormati Yesus yang berbicara di hadapannya. Dia tidak menggunakan ego atau menggunakan logika manusia, tapi dia datang merendahkan diri dengan siapa dia berbicara. Sikap hati kita, sikap hati menghormati Tuhan, respon yang benar akan Tuhan ubahkan hidup saudara dan saya. Saudara, terkadang ketaatan dimulai dari langkah kecil kita, walaupun mungkin terlihat tidak masuk akal Tuhan, namun ketaatan dimulai dari sebuah respon yang benar, kemudian kepada tindakan kita. Contoh nyata, Abraham, ketika Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan, mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak,
Dia bawa ke bukit. Dia taat melakukan firman Tuhan. Tapi di sana, di bukit sana, apa yang terjadi, Bapak Saudara? Karena Allah memperhitungkan sikap yang benar, iman yang benar dari Abraham, maka mujizat terjadi atas bukit sana. Allah menggantikan seekor domba yang terikat di semak belukar. Tidak jadi anaknya dikorbankan, yaitu Ishak. Luar biasa bukan? Tapi kita lihat di sini, Tuhan menyediakan domba untuk korban, dan Abraham menerima janji berkat dan bagi keturunannya. Bapak Ibu, ketika kita merespon firman Tuhan dan taat melakukannya, berkatnya tidak hanya mencukupi kebutuhan kita saja, percaya? Bahkan melimpah dalam kehidupan kita. Saat kita taat dalam memberi persembahan, saat kita taat melayani pekerjaan Tuhan, Dia akan berjanji mencurahkan berkat dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ini janji firman Tuhan. Aspek kehidupan kita, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan kita, kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, ini sebagai hasilnya, Bapak Saudara, mujizat terjadi. Ketaatan membawa berkat. Di balik ketaatan ada berkat yang Tuhan sediakan. Di ayat 6-7 sana dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap apa? Boleh tampilkan? Sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Luar biasa. Yang tidak masuk akal logika manusia terjadi. Ketaatan Simon membawa hasil yang luar biasa, Bapak Saudara. Jumlah ikan yang ditangkap sangat besar, hingga apa dikatakan? Hingga perahunya hampir tenggelam, saking berkatnya melimpah. Mujizat terjadi. Artinya perbuatan ajaib yang sulit diterima oleh akal manusia, yang dilakukan oleh Tuhan dengan tujuan yang tertentu bagi hidup seseorang itu. Dimulai apa? Dimulai respon yang benar, taat, kerendahan hati, tidak egonya tinggi, tidak mengandalkan logika. Secara logika manusia, Bapak Saudara, semalam-malaman ikannya kepada kemana itu? Nggak muncul satu ekor pun. Pada kemana ikannya sembunyi, Bapak Saudara? Semalam-malaman seorang ahli profesional, tapi nihil, tidak memperoleh sesuatu pun. Di sini kita melihat, sekalipun di titik terendah, Tuhan ada di sana. Sekalipun mengalami kegagalan, tidak ada hasil Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan hidupmu. Tuhan hanya melihat respon hati yang benar kepada Tuhan. Yesus tidak akan tinggalkan seorang diri. Raja Daud pernah berkata begini, sekalipun di lembah kekelaman, aku tidak takut dan gentar, sebab ada Yesus bersamanya. Bapak Saudara, apakah engkau masih meragukan kuasa Tuhan dalam hidupmu? Mungkin di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Tuhan, saya tidak tahu, mengalami kekhawatiran, keraguan dalam firman Tuhan. Mungkin pernah saudara berada di titik terendah. Percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan hidup saudara dan saya. Di sini kita perhatikan bahwa Tuhan tidak hanya memberi berkat sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi melimpah lebih dari apa yang kita pikirkan dengan logika manusia. Kuncinya adalah respon yang benar, taat, bertindak untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa seseorang itu sulit hidupnya diubahkan
atau sulit dipulihkan karena tidak mau merespon dengan benar, karena tidak mau taat melakukan firman Tuhan. Mungkin dia mengalami sebuah pengalaman masa lalu, kepahitan, luka, mengecewakan. Dia susah move on. Nah, orang-orang seperti ini yang tidak memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, tidak ada respon yang benar, susah akan dipulihkan, kecuali tinggal waktunya Tuhan untuk mengubahkan kehidupannya. Makanya bagi saudara, ketika melayani seseorang untuk menuntunnya kepada pertobatan, harus bertanya dulu, siap dipulihkan? Kalau dia katakan siap, cuman hanya di lip service saja, hanya di mulut, tapi tidak merespon dengan benar dalam hati, percuma. Jika seseorang memiliki respon yang benar, membuka hatinya, hidupnya akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, berapa hari yang lalu saya agak sedih, bukan curhat ya, karena berkaitan dengan firman Tuhan. Saya agak sedih. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, kok bisa ya kamu sudah melakukan sampai sejauh ini, dari pagi mendampingi, sore hingga dini hari sampai jam 1, sampai di rumah dari luar kota. Tapi hasilnya Tuhan, jujur, kenapa saya katakan rasa sedih? Saya seperti kehilangan anak sendiri. Bagaimana sih merasakan ibu-ibu, bapak-bapak merasa kehilangan anak sendiri? Mungkin anak kita jauh, rasa rindu, rasa sayang. Saya bilang begini, Tuhan kok bisa ya? Dari pagi sampai setengah hari saya menangis. Pulang suami saya dari ngajar kampus, bongkak mata. Saya bilang, tidak pernah saya rasakan seperti ini. Seperti patah saya, kayak setak ini. Jujur, selama 2 hari kesehatan saya terganggu. Naik aslam, kurang banyak istirahat di rumah. 3 hari ini, puji Tuhan saya merasa kuat, sehat. Dan sorenya, Bapak Saudara, saya duduk di kaki Tuhan, saya pujian penyembah, dan saya berdoa, ada hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan, Kau sudah melakukan bagianmu, aku akan melakukan bagianku. Itu yang merasa saya kuat, Bapak Saudara. Ya, seperti beban di pundak ini diangkat, saya ada kelegaan, ada sukacita. Ya Tuhan, saya sudah melakukan bagian kami, Engkau yang melakukan bagian. Saudara, pemulihan, sebuah perubahan terjadi. Saya katakan dimulai respon yang benar dalam hati kita. Kalau hatimu, pikiranmu masih terikat kepahitan, luka, masa lalu yang mencekam, tidak akan bisa move on, tidak akan bisa melangkah maju, tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Sedikit saya kesaksian, Bapak Saudara sendiri, kalau saya di awal tidak memiliki respon yang benar akan firman Tuhan, sekalipun itu oleh perkataan manusia, dia bukan Kristen tapi Muslim, karena dia sering berhubungan, berteman dengan seorang pendeta. Dia melihat karakter itu, buah itu. Waktu itu saya tertepar di rumah sakit waktu di Jakarta, masuk umur 20. Saya belum mengerti firman Tuhan, belum hidup baru. Tapi disitulah teman saya ini, sahabat saya ini, ditawarkan kepada saya, apakah kau mau sembuh? Hanya perkataan itu, mau. Masih diinpus, saya mau panggil teman saya pendeta untuk mendoakanmu. Oh iya, saya langsung respon, Bapak Saudara. Respon sungguh-sungguh, saya buka hati. Sorenya pulang, karena saya antusias untuk didoakan oleh seorang pendeta ini. Tahu Bapak Saudara, malam itu juga saya didoakan seperti di ubun-ubun kepala ditarik. Waktu itu masih terikat dalam kuasa kegelapan.
sedikit-sedikit ampalma, otname. Saya katakan Bapak Saudara, kalau kita tidak memiliki respon yang benar, meresponi firman Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidup ini. Nihil. Pemulihan dan perubahan hidup diawali dari sebuah respon yang benar. Mau taat, melakukan perintah Tuhan, dan memiliki kerendahan hati. Ini yang Tuhan Yesus lihat di kehidupannya Simon Petrus. Bapak Ibu Saudara, contoh seorang perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Apakah seorang perempuan pendosa ini dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat? Belum. Dia adalah seorang pendosa. Tapi ketika mengalami sebuah perjumpaan di pinggir sumur Yakub, apa yang terjadi di pinggir sumur Yakub itu Bapak Saudara? Seorang perempuan Samaria ini yang dikucilkan oleh masyarakatnya, dia berbincang-bincang dengan Yesus. Pada awalnya perempuan ini mengandalkan logikanya. Perempuan ini masih mengagungkan nenek moyangnya tentang sumur Yakub. Tapi Yesus terus berkata-kata, karena firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan kehidupan seorang. Tapi pada waktu itulah perempuan Samaria ini, dia mulai memiliki respon yang benar, memiliki sikap hati yang menghormati dengan siapa dia bicara di depannya pada waktu itu. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Mujizat terjadi. Tuhan lepaskan dia. Bahkan Yesus memakai kehidupan perempuan Samaria untuk menginjil, memberitakan Injil bagi seluruh keluarganya. Hidup yang berdampak, yang di luar nalar logika manusia, yang tadinya mungkin orang-orang masyarakat tidak anggap. Tapi karena perempuan ini memiliki sikap yang benar, menghormati Yesus, menghargai firman Tuhan, maka firman itu akan mengubahkan, memulihkan, menyelamatkan kehidupannya. Satu lagi, seorang wanita 12 tahun sakit pendarahan, habis semuanya. Dia sakit pendarahan 12 tahun, bukan jangka waktu yang pendek Bapak Saudara. Dia menggunakan semua harta miliknya untuk mencari tabib, menghabiskan semua harta yang dimiliki, tidak mendapat kesembuhan, tidak mendapat mujizat dalam hidupnya. Tetapi hanya ketika dia mendengar kedatangan Yesus di kota itu, apa yang terjadi? Maka wanita pendarahan 12 tahun, dia memiliki respon yang benar, sikap hati yang benar. Dengan tertatih-tatih, saudara bisa bayangkan, wanita 12 tahun sakit pendarahan, tidak berdaya, yang lemah, terseok-seok. Dia mengejar itu Yesus, berusaha menarik jumpa Yesus. Hanya dimulai dari mendengar, sikap hati yang benar, respon yang benar. Maka apa yang terjadi? Kuasa Tuhan menyembuhkan wanita sakit 12 tahun pendarahan ini. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Saudara, mungkin kita berkata begini, wah, saya kan banyak harta, saya akan pergi mencari dokter yang canggih, dokter yang terkenal. Ya, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi saya mau katakan, jangan kita mengandalkan manusia melebihi dari kuasa Tuhan. Sampai sejauh mana kita memperoleh harta yang banyak kita peroleh, saudara. Kalau Tuhan mau, seketika Tuhan ambil. Tapi Tuhan hanya mau kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus, mengandalkan Tuhan semuanya dalam hidup kita, berserah hanya kepada Yesus. Tuhan yang ambil kendali dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, mungkin saudara pernah merasa gagal dalam kehidupanmu. Bukan berarti Yesus tinggalkan hidupmu. Mungkin saudara pernah mengalami di titik terendah. Bukan berarti Yesus tidak ada di sana. Yesus ada di sana. Yesus hanya mau bagaimana kita merespon firman Tuhan, mau taat melakukan firman Tuhan. Hanya itu yang Yesus mau. Sikap hati kita. Seringkali kita yang menjauhkan diri dari Yesus. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, apakah dengan kelegaan dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita yang menjauhkan Yesus. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak menghargai
ada di sana. Tapi menjadi persoalannya adalah, apakah kita sudah meresponi firman Tuhan? Apakah kita sudah memiliki sikap hormat kepada Tuhan? Itu yang Yesus lihat dalam hidup saudara dan saya. Tetap mengandalkan Tuhan, sekalipun kita berada di titik terendah kehidupan kita. Bapak saudara, tantangan, masalah, pergumulan hidup adalah cara Tuhan untuk mendekatkan saudara dan saya. Lewat tantangan, pergumulan, permasalahan hidup, Tuhan memakai untuk supaya iman kita bertumbuh lewat masalah itu. Karena apa? Karena kita merespon firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, pendengaran yang timbul firman Tuhan itu akan meneguhkan, menguatkan iman saudara dan saya. Jadi tantangan, persoalan, pergumulan hidup adalah cara Tuhan untuk membuat kita semakin mengandalkan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, berserah hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, tertutuplah manusia yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, Pak Saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Semua pada antusias mendengarkan firman Tuhan. Saya undang tim persib untuk maju ke depan. Saya tutup dengan kesaksian pribadi saya yang pernah mengalami di titik terendah. Mungkin saudara pasti pernah mengalami hidupmu di titik terendah, mengalami kegagalan dalam usahamu, mengalami kegagalan dalam keluarga, dan apapun dalam aspek kehidupanmu. Setiap kita manusia pasti punya pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan. Tapi percayalah bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan hidupmu. Sekalipun engkau berada di titik terendah, Yesus hanya mau andalkan Tuhan, datang kepada Yesus. Saya pernah, kami suami istri di Jakarta, Tuhan izinkan orang pengusaha untuk menipu kami. Pernah cerita ya, saya bekerja salah satu perusahaan Jakarta, saya resign, tinggal berangkat, tapi Tuhan izinkan untuk menipu. Semua habis. Saya katakan, besok Tuhan kami tidak bisa makan, kami hanya menumpang Jakarta karena tunggu berangkat. Tidak ada beras, semua sudah dijual. Apa yang kami miliki, tinggal berangkat, tidak ada lagi uang, semua sudah dipegang. Tuhan, besok tidak ada lagi makan Tuhan. Saya hanya duduk di kaki Tuhan sambil suami saya keluar. Saya berpuasa, tapi disitulah cara Tuhan membuat kami terkagum akan kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa sekalipun di dalam kegagalan, di titik terendah, Yesus tidak tinggalkan, saudara. Yesus melihat, dan secara logika manusia mungkin tidak bisa terpikirkan, tapi itulah kuasa Tuhan, tidak bisa memakai logika manusia. Mujizat terjadi, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kami sebagai hamba Tuhan. Dan sampai Tuhan berdiri di tempat ini dengan Bapak Saudara. Saya katakan, mungkin Bapak Saudara, waktu di titik terendah dalam hidupmu, pasti ada momen-momen yang pernah engkau alami dalam hidupmu, sehingga engkau terkagum-kagum melihat perbuatan Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin engkau pernah merasa kegagalan, mungkin engkau pernah dikecewakan, tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau merasakan terkagum akan cara Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan sering alami terkagum. Wow, dahsyat Tuhan. Ini yang dialami Simon Petrus, perempuan Samaria, 13 tahun berdarah. Kita terkagum. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup saudara dan saya. Mari di hari-hari ini tetap mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan hanya kepada Yesus. Apapun yang kita miliki, serahkan sama Tuhan. Tuhan akan pelihara keluargamu, usahamu, pekerjaanmu. Tuhan hanya mau engkau taat dan setia kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian ini.